Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi De Pratama. Pada presentasi ini saya akan membawakan tentang pondasi turap, macam-macam pondasi turap dan apa saja pondasi turap itu. Untuk melengkapi pada tugas kedua mata kuliah teknik rekayasa pondasi 2. Berikut adalah presentasinya. Pondasi turap, berikut beberapa jenis embedded walls yang dijelaskan pada SNI 8460 tahun 2017. Dinding turap atau sheet pile baja, dinding turap atau sheet pile beton, corrugate dan flat, dinding solder pile, dinding continuous bore pile, dinding secant pile, dan dinding diafragma. Kita bisa lihat ini adalah contoh-contoh sheet pile pondasi turap. Dinding-dinding turap ada yang lingkaran, ada yang pakai baja, ada yang precast, ada yang bentuknya seperti ini dan seperti ini. Next, turap baja. Turap baja, konstruksi dinding turap ini lebih ringan, lebih mudah pelaksanaannya di lapangan serta hasilnya lebih baik. Keuntungannya menggunakan konstruksi turap ini adalah kuat terhadap gaya-gaya benturan pada pemancangan, bahan relatif tidak begitu berat, dapat digunakan berulang-ulang, mempunyai kawetan tinggi, penyambung mudah bila keadaan turap besar. Tiang turap baja sangat baik digunakan karena daya tahannya terhadap tegangan yang tinggi selama penyorongan ke dalam tanah yang keras. Berikut adalah contoh dari proyek pemancangan atau peletakan pondasi turap baja ya teman-teman. Ini kita bisa lihat turap beton, karena untuk memasangnya dilakukan dengan cara dipancang ke tanah seperti tiang pancang, maka produk ini kurang cocok jika digunakan pada tanah yang banyak mengandung batuan karena akan menyulitkan pemancangan. Profil turap atau sheet pile yang biasanya digunakan ada dua macam, yaitu flat sheet pile berbentuk balok pipih dan corrugate sheet pile berbentuk seperti W. Nah, ini yang pipih tadi flat sheet pile, sebelah kiri yang kanan adalah corrugate sheet pile. Biasanya sih yang kita pakai itu yang flat, karena untuk yang ini sudah jarang kita temuin, walaupun masih ada beberapa yang masih produksi, tapi kebanyakan kita sudah pakai flat sheet pile. Nah, untuk penggunaan metode ini kita sarankan untuk mengecek dulu keadaan tanahnya, mau menggunakan flat memungkinkan atau menggunakan yang corrugate system. Solder pile. Solder pile adalah jenis konstruksi penahan. Solder pile merupakan konstruksi dinding penahan tanah yang digunakan untuk menahan tekanan lateral tanah aktif pada konstruksi bawah tanah seperti pada konstruksi basement suatu bangunan. Solder bore pile dan betonite bore pile juga biasanya dikombinasikan dengan sistem angkor atau angkor untuk meningkatkan daya dukung terhadap tekanan aktif lateral tanah dan berfungsi sebagai pemutus aliran air bawah tanah atau cut off. Continuous bore pile. Continuous bore pile merupakan dinding tiang cantilever yang dalam penahan beban lateral mengandalkan tahanan tanah di depan dinding. Deformasi lateral terjadi relatif besar sehingga hanya cocok digunakan untuk menahan tanah dengan ketinggian sedang. Tiang saling menyambung satu sama lain atau memiliki celah tinggi tiang 150 mili hingga 300 mili. Berikut adalah gambarannya tentang continuous bore pile. Continuous bore pile CBP singkatannya, dan untuk selanjutnya kita menggunakan grout pile. Kita lanjut ke secant pile. Secant pile ini mirip dengan yang tadi ya teman-teman, secant pile, tapi perbedaannya metode pekerjaannya saja. Secant pile atau bisa juga kita kenal dengan istilah retaining wall pile beruntun adalah jenis dinding penahan tanah yang jarak antar pilenya berdempetan. Kalau tadi dengan space jarak kan 30 cm maksimal untuk mendapatkan daya tanah terhadap tanah tekanan lateralnya. Dua jenis pile yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini disebabkan karena kedua fungsi pile tidak sama. Salah satu pile menggunakan tulangan secondary pile, yang satunya menggunakan tulangan primary pile.
Secondary pile berfungsi sebagai elemen struktur yang memberikan kapasitas lentur sistem second pile, sedangkan primary pile berfungsi sebagai penutup galian dan pengendap. Kita lanjut ke diafragma wall. Pembuatan diafragma wall atau dinding sekat dilakukan agar penggunaan lahan yang sempit dapat maksimal galian tanahnya. Pengerjaannya meliputi tahapan penggalian tanah. Diafragma merupakan tahapan pengembangan dari sistem second pile pada konstruksi basement. Diafragma wall dalam dunia konstruksi dikenal sebagai dinding yang berfungsi ganda, yaitu sebagai penahan tanah retaining wall dan berfungsi sebagai dinding pada lantai basement bangunan yang mempunyai lantai bawah tanah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.